Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AI Project, di mana ini adalah konten pertama kami, konten yang dalam berbentuk video. Di kesempatan ini, kami ingin mengenalkan kepada teman-teman sebuah sistem operasi yang kami kembangkan, yaitu MX RISC-SPIN-ME, sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan dari sistem operasi MX Linux atau biasa dikenal sebagai remastering distro Linux. Pengenalan ini kita mulai dari tampilan desktopnya. MX RISC-SPIN-ME mengusung tampilan dari XVCI. Sama seperti induknya. Yang membedakan adalah tata letak dari panelnya. Tata letak panel default MX Linux itu ada di sebelah kiri. Sedangkan MX RISC-SPIN-ME itu seperti induknya atau defaultnya XVCA di bagian atas dan bawah, ya. Atas dan bawah. Di bagian bawah itu untuk shortcut aplikasi yang sering dipakai atau aplikasi penting. Untuk bagian atas, ya seperti kita lihat di sini ada panel notifikasi, lalu ada search bar, ya, ada user, ada waktu, baterai, volume, sistem tray, ada tata letak keyboard, ada place, ya, ini shortcutnya file manager. Kalau diklik akan muncul seperti ini, ya. Kalau diklik lagi akan muncul file managernya, ya, seperti ini tampilan file managernya. Lalu ada menu aplikasi yang bisa dibuka dengan tombol super atau dengan cara mengeklik ikonnya. Dari segi kernel, MX RISC-SPIN-ME itu menggunakan 5.10 dan di video ini MX RISC-SPIN-ME yang digunakan itu yang versi terbaru, yaitu versi 0.3. Lalu dari segi aplikasi, MX RISC-SPIN-ME ini mengusung beberapa aplikasi yang berbeda dengan induknya. Beberapa aplikasi bawaan MX Linux itu dihapus, seperti aplikasi game itu dihapus, ya, di sini tidak ada. Lalu ada penambahan beberapa aplikasi produktivitas. Jadi di versi yang 03 ini ada dua versi ISO, yaitu yang versi base dan full. Kalau yang base itu tanpa aplikasi Islami, sedangkan yang full dengan aplikasi Islami. Ya, seperti kita lihat di sini, untuk aplikasi produktivitas ada aplikasi grafik. Ya, ini ada Citra Manik, ada Font Finder, ya, ini untuk menginstal font-fontnya Google tanpa perlu membuka browser. Ada GIMP, Image Manipulator, seperti Photoshop fungsinya. Ada Githam, ini untuk galeri, Inkscape ini untuk vektor, ya, Scribus ini untuk tata letak, ya, biasanya dipakai di percetakan. Untuk internet ada Firefox sebagai default browsernya, ada Thunderbird sebagai email client, ada Transmission yang bisa teman-teman gunakan untuk mendownload lewat torrent. Untuk multimedia ada Asunder CD Reaper, Audacity Audio Editor, Clementine ini Audio Player, GMTP, Kdenlive Live untuk video editor, Simple Screen Recorder ini untuk merekam layar seperti yang saya pakai saat ini, VLC ini untuk video juga audio player, Webcamoid ini untuk webcam.
Dan XFburn ini untuk burning ke compact disk atau CD. Untuk aplikasi perkantoran atau office suite, ini ada Evince ya untuk dokumen viewernya, PDF ya misalkan ada Foliate, ini untuk ebook seperti EPUB, lalu format-format bawaan Kindle itu bisa dibuka di Foliate. LibreOffice ya sebagai salah satu office suite yang masyhur, sudah terkenal di kalangan penggiat FOSS ya. Salah satu saingan terbaik dari Microsoft Office ya. Lalu ada PDF Arranger, ini untuk mengotak-atik tata letak halaman file PDF. Dan ada PDF Booklet. PDF Booklet ini untuk mencetak PDF dalam bentuk booklet ya, yang satu lembar itu ada 4 halaman. Lalu untuk yang versi full ada aplikasi produktivitas tambahan, aplikasi Islami, mulai dari font, sudah banyak terinstall font Arabic yang siap dipakai. Lalu ada native apps ya, aplikasi yang sudah natif. Ada Al-Basir Quran ya, aplikasi Al-Quran elektronik di mana aplikasi ini sudah dilengkapi dengan audio ya. Lalu ada terjemah dan tafsir ya, di mana tafsir, terjemah ini dan ayat-ayat yang ada di sini itu bisa di copy dan paste. Lalu ada At-Taqwa ya, ini aplikasi natif yang berisi Hisnul Muslim, zikir pagi dan sore, Al-Quran terjemah juga ya. Ini ada Thesaurus bahasa Arab untuk LibreOffice ya, ini ekstensi. Ada Golden Dict ya dengan database bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada Hijri Applet ya, ini penanggalan Hijriah ya. Bisa dibuka lewat menu aplikasi ya, Hijri Applet, atau juga dari sistem tray ya. Lalu ada Muezzin. Muezzin ini aplikasi pengingat sholat ya, aplikasi azan. Lalu ada aplikasi Quran for LibreOffice ya, ekstensi Quran untuk LibreOffice. Jadi kalau biasanya teman-teman pengen ngetik suatu surat atau suatu ayat dari suatu surat, harus buka browser ya, mencari lalu copy paste, maka dengan ekstensi ini teman-teman nggak perlu repot-repot lagi, tinggal ya dibuka ekstensinya, pilih ayat apa yang mau dimasukkan, mau surat apa yang dimasukkan, dari ayat keberapa sampai keberapa, atau mau seluruh ayatnya dimasukkan juga bisa. Nanti juga di situ tersedia menu pilihan ya, seperti mau dimasukkan teks Arabnya aja atau dengan terjemahnya ya, bisa milih. Ada juga menu untuk merubah fontnya, font Arabiknya mau pakai font apa, ukurannya berapa, lalu font terjemahnya mau pakai font apa, ukurannya berapa, itu bisa diatur. Line by line ini juga bisa diatur ya. Kalau sudah tinggal diklik OK, maka nanti otomatis ya akan dimasukkan seperti ini. Masya Allah ya, sangat mudah. Lalu untuk aplikasi yang dalam bentuk e-books, ini ada Bukhari, Muslim, Malik, Dawud, Hadis Collection ya. Ini kalau kita buka bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ini dalam bahasa Inggris e-booknya ya. Lalu ada Guide to Understanding Islam ya. Ini panduan ringkas untuk mengenal Islam secara dasar. Lalu ada Hisnul Muslim ya, e-book yang berisi doa-doa. Last Prophet ini menceritakan sirah nabawiyah, kisahnya Nabi Muhammad SAW. Ada Sahabah, ini menceritakan sahabat-sahabat beliau Muhammad SAW. Lalu ada The Prophet, ini menceritakan kisah dari nabi-nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Lalu ada juga web apps ya, jadi ini sebenarnya website yang
mudahnya ini seperti bookmark, tapi secara default sudah ada di sistem operasinya ya, bukan di browsernya. Biasanya kalau bookmark kan ada di browser, ini bookmark tapi ada di sistem operasinya, masuk ke menu aplikasi ya, untuk memudahkan kita dalam menggunakannya. Ada apa aja? Ada Alfanus ya. Alfanus ini bisa dikatakan sebagai Al-Quran Search Engine. Jadi kalau teman-teman ingin mencari suatu kata di Al-Quran, bisa pakai Alfanus. Misalkan di sini saya ingin mencari kata Allah, ya tinggal diketikkan, maka nanti akan muncul ya keywordnya. Mau apa? Allah, wallah atau apa ya, ini muncul. Misalkan di sini diklik lagi Allah ya, maka akan muncul lagi. Akan muncul di surat apa aja ini ya, ayat berapa ini muncul. Mau di play juga bisa. Ya ini Alfanus. Lalu ada Alif. Alif ini aplikasi untuk belajar membaca huruf hijaiyah, belajar membaca Al-Quran. Al-Ma'ani Dictionary ini kamus bahasa Arab ya, ini juga sudah terkenal juga. Al-Maktabah ini Maktabah Syamilah yang versi online. Sebenarnya di MX Rispin ini juga ada ya aplikasi yang seperti Maktabah Syamilah, yaitu Maktabah El-Qirtas. Tapi di versi yang ketiga ini kodarullah karena suatu hal tidak bisa diikutkan. Kalau teman-teman pengen nyoba El-Qirtas, mungkin bisa mencoba MX Rispin ini yang versi 0.2. Di situ ada El-Qirtas. Lalu ada Ar-Radif, ini aplikasi kamus untuk mencari persamaan kata bahasa Arab. Ya. Lalu ada Quran Audio, ini untuk mencari audio-audio Al-Quran. Utrub dan Sorof ini aplikasi tasrif bahasa Arab. Dan ada Sunnah, ini ya, aplikasi web yang berisi hadis-hadis. Ya. Dan yang lain-lain ini ada prasetting keyboard bahasa Arab. Jadi secara default tadi sudah ada tata letak keyboard bahasa Arabnya tanpa harus nyeting ulang, tinggal dipakai aja. Juga ada kursor dengan tema zikir ya. Jadi di kursornya nanti ada lafaz-lafaz untuk zikrullah ya, seperti misalkan ya ini subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah ya. Dan masih banyak lagi ya animasi zikirnya ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Terus fitur apa lagi yang ada di MX Rispin ini yang membedakan dengan induknya, yaitu adanya ini ya, 9 layout desktop dan 12 tema yang siap dipakai oleh teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman penggiat distro Linux, ketika mereka ingin mengubah tema, mengubah tampilan desktop, ya tata letaknya, itu harus melakukan konfigurasi. Yang sebenarnya nggak terlalu sulit kalau konfigurasinya masih mengganti tema atau tata letak desktop. Yang sulit nanti kalau sudah maniak ya, sampai ke sistemnya juga diedit. Nah, di sini ya, DEM switcher ini untuk baru sampai mengubah tata letak desktop dan temanya. Ya, jadi kalau teman-teman bosan dengan tampilan defaultnya yang seperti ini, teman-teman bisa milih ya di antara 9 tata letak desktop dan 12 tema yang sudah tersedia. Misalkan di sini saya ingin menggunakan MX Mi 95, ya tinggal diklik aja. Nanti akan muncul ya pemberitahuan seperti ini. Klik saja apply setting. Nanti otomatis tata letak desktopnya dan temanya ikut berubah. Ya, menjadi seperti ini. Dan ini siap pakai, nggak perlu konfigurasi lagi, tinggal diklik-klik saja. Begitu juga dengan tata letak dan tema yang lain ya. Ini salah satu tema favorit ya, karena nostalgia dengan salah satu sistem operasi pertama yang pernah dipakai.
mungkin kalau nggak salah Windows versi 95 atau 98 ya, yang tampilannya seperti ini. Ya, ini ketika masa-masa SMP dulu. Ya, kita kembalikan ke tampilan awalnya ya, Green Sur Dark. Ya, jadi seperti itu ya pengenalan sistem operasi MX Rispin Me ini. Buat teman-teman yang ingin belajar atau migrasi dari proprietary software seperti Windows, Mac OS ke yang berbasis free and open source ya seperti Debian, Ubuntu, MX Rispin Me, Linux Mint, itu nggak usah takut ya, nggak usah terpengaruh dengan momok atau doktrin bahwa perangkat-perangkat lunak yang berbasis FOS itu susah. Padahal bisa dikatakan mudah ya, karena setiap hari kita juga memakai ya, Android yang kita pakai sehari-hari itu sistem operasi yang berbasis Linux ya. Kalau susah, nggak mungkin setenar sekarang ya bisa menguasai pasar ponsel smartphone ya. Jadi coba aja dulu, jangan takut ya, jangan mudah termakan omongan orang. Kalau belum langsung nyoba sendiri. Siapkan mental, siapkan fisik ya, karena nanti ketika teman-teman baru belajar, teman-teman harus banyak membaca dokumentasi ya, karena itu yang penting ya, menguasai dokumentasi. Ya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin mencoba MX Rispin Me ini, bisa mengunjungi website resminya di mxrispinme.github.io ya. Silakan dikunjungi, dibaca-baca. Barangkali nanti ada yang tertarik untuk mencoba, silakan diunduh ISO-nya ya. Bisa diunduh secara gratis ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk kontribusi ya, ikut mengembangkan MX Rispin Me, juga kami persilakan dalam bentuk ide, gagasan, atau ingin ikut jadi penyedia aplikasinya, pengembang aplikasinya, atau dalam bentuk donasi juga kami persilakan ya. Semoga sistem operasi MX Rispin Me ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa share jika menurut teman-teman bagus ya, agar teman-teman yang lain juga tahu ilmunya, tahu manfaatnya, dapat manfaatnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.